Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Babu Taubah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 306 nggih. Yang ke-6 itu nggih. Yang ke-6 apa yang kelima? Halaman 306. Yang kelima nggih. Oh, yang kelima. Yang kelima, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yang artinya apabila ruh itu dicabut maka ia akan diikuti pandangan. Di sini terkandung dua dalil. Yang pertama, roh itu disifati dengan pencabutan, dan yang kedua, pandangan mata dapat melihatnya. Sependek yang pernah saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, di antara sababul wurud hadis ini adalah ketika Abu Salamah meninggal dunia, beliau matanya melek dan kemudian beliau menutup mata Abu Salamah. Supaya orang tidak salah paham, beliau mengatakan bahwa itu kejadian yang biasa gitu ya. Jadi apabila roh itu dicabut maka ia akan diikuti oleh pandangan. Nah, dan rupanya Ibnu Qayyim juga punya kesimpulan, berarti pada saat roh itu dicabut, mata itu serupa penasaran, ingin tahu bentuknya roh bagaimana. Sehingga itu gambaran seolah-olah bahwa roh itu bisa dilihat. Cuman kan setelah melihat ini mati ya. Sekejap delok maning. Ya, jadi nggak bisa cerita juga bagaimana hakikat roh itu, memang kita tidak tahu ya. Tapi itulah roh makhluk yang Allah ciptakan dengan permulaan tapi tidak ada akhiran. Itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan saat itu keluarga Abu Salamah pada ngomong yang aneh-aneh. Nabi mengingatkan, janganlah kalian berkata kecuali yang baik, karena setiap perkataan kalian Al-Kamakal diaminkan oleh para malaikat. Maka di tempat ada musibah atau takziah itu adalah tempat yang mustajabah, karena ucapan kita, omongan kita itu diaminkan oleh para malaikat. Maka tidak boleh ngomong kecuali yang baik. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i rahimahullah. Kami diberitahu Abu Dawud
rahimahullah dan Affan rahimahullah, dari Hamad rahimahullah, dari Abu Ja'far rahimahullah, dari Ammar ibn Huzaimah rahimahullah, bahwa bapaknya berkata rahimahullah, aku bermimpi seakan aku sujud di atas kening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mimpiku ini kuceritakan kepada beliau. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ruh itu dapat bersuara ruh yang lain. Lalu beliau memiringkan kepala beliau. Affan berkata, beliau memepetkan kepalanya kepada kepala beliau seraya mengabarkan bahwa ruh-ruh dapat bertemu dalam mimpi. Telah disampaikan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang bertemunya ruh orang yang masih hidup dengan ruh yang sudah meninggal dalam mimpi, lalu mereka saling bertanya, tapi Allah tetap menahan ruh orang yang sudah meninggal. Jadi yang mimpi sahabat, karena yang mimpi sahabat pasti asli Nabi, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apalagi ini Nabi masih hidup, dikonfirmasi langsung kepada beliau, dan beliau menegaskan yaitu pertemuan ruh dengan ruh. Jadi pas beliau tidur mimpi sujud di keningnya Nabi kita Muhammad SAW, ya berarti beliau itu apa artinya? Ruh ketemu dengan ruh. Terus beliau nyatakan, ditempelkanlah kening Nabi ke kening beliau gini sambil beliau menegaskan bahwa ruh-ruh itu bisa bertemu dalam mimpi. Ibnu Abbas menegaskan bahkan ruhnya orang yang masih hidup dengan ruhnya orang yang sudah mati, bahkan mereka kadang bisa saling berbicara, walaupun seringkali kalau ketemu nggak ngomong biasanya. Kalau dalam mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal biasanya kan betul ngomong biasanya. Tapi kadang yang ngomong juga. Saya mimpi ketemu dengan Allahyarham ibu saya itu pas beliau baru meninggal saat itu. Itu beliau bicara. Saya diajak ke ruangan beliau. Terus saya bilang sama beliau, Bu, hidup lagi dong. Sebentar aja nanti mati lagi deh, saya bilang gitu. Kata ibu saya, Kak Isole ya. Kak Isole kata ibu saya gitu. Kalau Allahyarham bapak saya itu beberapa kali tidak ngomong, tapi Ramadan ini ketemu saya ngomong, alhamdulillah, bicara. Nah, kalau bicara ada pesannya itu ditimbang pakai syariat. Jangan tidak pakai syariat, harus pakai apa? Syariat, ditimbang pakai syariat. Benar dan tidaknya itu di syariat itu. Karena kan kita bukan yang steril. Saya kan Muhammad Subhan, bukan Muhammad Rasulullah. Jadi enggak steril, harus terkonfirmasi ke syariat. Kalau benar ya sampaikan, kalau enggak. Karena saya pernah mimpi ketemu dengan teman saya yang sudah meninggal dunia, satu pesantren dengan saya. Beliau dikenal sebagai Ahlul Quran lah. Ahlul Quran beliau. Saya mimpi itu ketemu beliau itu dalam keadaan berpakaian seperti pakaian biasanya, pakaian putih, peci putih yang saya kenal sama inilah. Terus saya ngomong dalam mimpi itu, loh Kang, saya manggilnya Kang, loh Kang, bukannya jenengan sudah sedo, bukan jenengan sudah meninggal, saya bilang gitu. Dalam mimpi itu saya ngomong gitu, bukannya sama sudah meninggal, enggak kalaupun sedo ya, iya saya sudah meninggal, dia bilang gitu. Terus beliau titip pesan ke saya, tolong sampaikan ke istri saya suruh nikah lagi, ya. Kasihan anak-anak itu. Itu sampai sekarang belum saya sampaikan itu pesannya itu. Kan pertama kan janji dalam mimpi kan bukan masuk dalam kategori hukum kan. Kalau janji di dunia nyata kan harus ditepati. Kalau janji di alam mimpi kan bukan kan. Bukan harus tepati dalam mimpi kok. Yang kedua saya timbang pakai syariat. Nanti kalau saya menyampaikan takut terjadi fitnah. Ya nanti biar. Kenapa Bu? Nah gini ku. Takut terjadi fitnah itu. Dan lagi pula andai kan tidak disampaikan kan insya Allah bukan dosa, janjinya dalam mimpi, bukan omongannya dalam mimpi kan tidak kena hukum. Itu seperti itu terjadi.
Ya macam-macam nggih, macam-macam. Nah, tapi yang pasti dalam kitab Riyadhus Shalihin itu hadisnya sahih atau kamakal disebutkan bahwa mimpi itu satu dari 46 kenabian. Jadi satu dari 46 kenabian itu adalah mimpi. Dan yang tersisa dari kenabian itu cuma mimpi itu. Nah, mimpi itu dalam Islam memang tidak boleh diremehkan mimpi itu. Jadi mimpi itu tidak boleh diremehkan. Kalau mimpi itu halo sama aja kok nggak nyaut. Halo nggak nyaut. Ini nyaut nih. Jadi kalau mimpi itu benar, itu biasanya ditandai dengan kita begitu bangun bisa bercerita dengan sangat baik. Itu dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran. Di dalam kisah Nabi Yusuf itu yang mimpi bukan cuma Nabi Yusuf. Ada Nabi Yusuf, ada raja yang masih kafir bahkan itu pas mimpi itu. Terus 2 orang di penjara bersama beliau itu malah yang satu jahat kan? Yang satu jahat, yang berencana hendak membunuh raja itu kan yang jahat. Nah, itu tapi mimpinya bisa jadi kenyataan. Kenapa? Karena mimpinya bisa diceritakan dengan sangat baik. Jadi mimpi yang bisa diceritakan dengan sangat baik setelah dia bangun itu merupakan bagian dari tanda mimpi yang benar. Makanya mimpi itu tidak boleh diremehkan. Itu seperti itu. Nanti dalam Islam termasuk yang nggak boleh diremehkan lagi adalah firasat. Cuman firasat ini kalau yang tadi hadisnya Bukhari, Muslim hadisnya tadi itu. Kalau yang firasat ini hadisnya ada At-Tirmidzi. Sependek yang saya baca ada yang mendhaifkan, ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian pada firasat seorang mukmin. Nah, firasat itu termasuk yang nggak boleh diremehkan juga. Maka sering saya sampaikan, kalau kita tiba-tiba kepikiran anak, kepikiran suami, kepikiran siapa saja, itu jangan cuman ditelepon, jangan cuman di WA, jangan cuman video call, tapi doakan. Karena telepon tidak bisa merubah takdir, WA tidak bisa merubah takdir, video call tidak bisa merubah takdir. Tapi doakan. Doa itu yang dengan izin Allah bisa merubah takdir dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai terjebak kepada tatayur. Nah, kalau tatayur beda lagi. Kalau tatayur itu anggapan buruk dari pertanda yang Allah buat. Kalau aslinya itu bermula dari burung ya, dari burung. Jadi kalau ada burung ini diyakini ada ini, ada ini. Nah, tapi kemudian berkembang terkait dengan anggapan buruk dari pertanda yang Allah buat itu. Saya sering contohkan, mau silaturahim ke rumah mertua, ketiban cicak, itu nggak jadi berangkat karena takut apes. Kalau dalam ilmu akidah itu nggak jadi berbuat baik karena tatayur itu bisa syirik. Maka penetralisirnya adalah tawakal. Dan Nabi lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Optimis itu gini, ketiban cicak aku apes, orang mau silaturahim kok, kata Nabi dipanjangkan umurnya dan di lapangan rezekinya, bismillah jalan. Nah, itu namanya al-fa'al itu namanya, optimis itu namanya. Itu seperti itu. Bismillah itu. Lanjut nggih. Jadi mimpi tidak boleh diremehkan, firasat tidak boleh diremehkan, kalau tatayur itu tidak boleh digubris. Tapi harus disertai dengan tawakal, karena penetralisan itu tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil itu di Ali Imran ayat 173 174 itu kan berkenaan dengan ditakut-takutinya orang beriman oleh orang-orang munafik itu. Karena Abu Sufyan CS itu sudah kumpul di Badar mau menyerang Madinah yang kedua kalinya. Itu rencananya perang Badar Sughra, itu perang Badar sesi kedua. Namun orang-orang beriman bukannya larut dalam ketakutan, tapi segera menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Gara-gara itu kata Allah, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah.
maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah, dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Jadi yang ditakutkan nggak terjadi itu. Makanya dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu kita mungkin pernah baca ya, bahwa ketika Nabi bercerita tentang malaikat peniup sangkakala itu para sahabat nampak raut wajahnya ketakutan. Kata Nabi, apakah kalian takut? Benar ya Rasulullah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi penetralisir ketakutan itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekarang terjadi perang antara Amerika dengan Iran itu, Israel dengan Iran itu. Nah itu kalau Anda merasa takut dampaknya kepada kenaikan BBM, terus kemudian listrik mati dan macam-macam, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil, itu penetralisir. Dan kalaupun kita sudah bertawakal kepada Allah dan yang kita takutkan kok terjadi juga, insya Allah kita selamat. Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah itu, yang menjadi sababun nuzul surah Al-Anfal ayat 60 sekian itu, 61 kalau saya nggak salah itu ya. Itu kan ketika itu Allah perintahkan kepada nabinya untuk tanda tangan, kalau bahasa kita itu perjanjian antara pihak Madinah dengan pihak Mekah, perjanjian damai. Tapi para sahabat ada kekhawatiran Nabi ditipu, Nabi dikhianati, karena poin-poin perjanjiannya itu sangat merugikan kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Perintah Allah, kalau mereka ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja, tapi satu syaratnya, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi tanda tangan, beliau bertawakal hanya kepada Allah. Itu tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah, betul Nabi dikhianati itu. Sekutunya Mekah nyerang sekutunya Madinah, suku Rifa'ah itu, saat sholat itu. Akhirnya Nabi bergerak pada tahun ke-7 Hijrah itu ada umrah qadha, tahun ke-8 Hijrah Fathu Mekah itu. Jadi Nabi ditipu, tapi Nabi selamat. Alih-alih berhasil mereka menipu Nabi, yang ada adalah malah Fathu Mekah yang terjadi. Takluknya kota Mekah atau terbukanya kota Mekah saat itu. Jadi orangnya kalau bertawakal kepada Allah itu tidak usah khawatir. Kalaupun misalnya yang ditakutkan itu terjadi, dia tetap selamat. Itu tawakal itu. Allah. Jadi kalau kita udah berserah kepada Allah, serahkan sama Allah, udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita bergerak itu semata-mata mentaati perintah Allah saja. Kayak sakit berobat itu semata-mata mentaati perintah Allah saja. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bu, monggo. Itu seperti itu. Lanjut. Yang ketujuh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memegang ruh kalian lalu mengembalikannya kepada kalian kapanpun yang dikehendakinya. Di sini terkandung dua dalil yang disifati dengan pemegangan dan pengembalian. Berarti roh ini serupa fisik yang bisa dipegang dan juga bisa dilepas. Itu kalau bahasa kita. Orang yang meninggal itu ruhnya ditahan oleh Allah. Sementara orang yang hidup saat tidurnya itu ruhnya dikembalikan oleh Allah. Makanya kalau kita bangun tidur mengucapnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedelapan, sabda beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang mukmin itu adalah burung yang menggantung di sebuah pohon surga, jiwa orang mukmin itu adalah burung yang menggantung di sebuah pohon surga. Di sini terkandung dua dalil. Yang pertama, wujud ruh sebagai burung. Yang kedua, menggantung di sebuah pohon surga dan memakan buah-buahnya dengan berbagai versi para mufassir. Berarti roh itu diserupakan dengan burung. Kalau yang sudah kita bahas, maknanya diserupakan dengan burung itu, roh itu memang bisa terbang ke sana kemari gitu maksudnya. Jadi bukan di dalam burung, bukan roh itu. Kan ada hadis yang menjelaskan di dalam tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau.
Itu penafsiran para ulama, ada yang menafsirkan bukan di dalam tembolok burung, tapi roh itu sendiri serupa burung yang bisa berterbangan ke sana kemari. Dan mereka bisa menikmati termasuk makan aneka tanaman yang ada di surga. Nah, berarti roh ini butuh makanan. Iya, dia butuh makanan roh ini. Serupa fisik butuh makanan, roh juga butuh makanan. Cuman kan kalau fisik makanannya kan ongol-ongol. Nasi uduk, tengkleng, tongseng. Nah, sementara kalau roh makanannya zikir, ibadah, doa, itu makanannya itu. Jadi makanan roh itu adalah zikir, ibadah, amal soleh, berbuat baik pada sesama, dan macam-macam kebaikan yang Allah ridho, itu adalah makanannya roh. Makanya orang itu menguatkan diri untuk sabar. Kalau ruhaninya lemah tetap nggak bisa sabar. Orang itu dikuat-kuatkan untuk mencoba untuk bersyukur, itu nggak akan kuat untuk syukur kalau memang ruhaninya lemah. Dikuat-kuatkan untuk ridho, kalau memang ruhaninya lemah nggak akan bisa ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Karena ruhaninya lemah. Makanya agama ini tidak cukup hanya sebatas teori, tapi harus praktek untuk menguatkan roh. Tanpa itu nggak bisa. Contoh saya nggih. Pernah nggak jenengan ngeten nggih? Tahu bahwa ilmunya harus sabar itu tahu. Tapi nggak bisa sabar, masih kalah juga dengan ya itu. Ya karena rohani kita lemah itu. Jadi rohani kita napa? Lemah. Oh, sering. Jangan-jangan gak kepengin ngomel jangan-jangan. Mating pecotot juga akhirnya udah nggih karena akhirnya ya wis astagfirullah. Nah, jadi memang monggo. Jadi memang keadaan ruhani itu tidak bisa dibohongi. Kalau lemah aja udah. Makanya harus dikuatkan dengan apa? Dengan zikir. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Perbanyak zikir, salat itu. Itu tazkiyatun nafas itu. Makanya kan kalau kata para ulama itu, kalau tazkiyah kan perbanyak zikir dan sholat diantaranya. Ada penguatan ruhani itu dengan riyadhah. Riyadhah itu bahasa Arab, olahraga. Iya, riyadhah itu bahasa Arab, artinya olahraga. Olahraganya hati itu seringkali kalau orang kita nyebutnya tirakat. Nah, tirakatnya hati itu bagaimana supaya kuat roh kita itu? Kalau kata para ulama itu 3. Qillatul kalam, sedikit bicara. Qillatul naum, sedikit tidur. Yang ketiga qillatul akli, sedikit makan. Yang pertama sedikit bicara. Ada hadis Nabi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, itu berkata yang baik atau diam artinya sedikit bicara, kalaupun bicara harus yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending diam. Hifdzul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, hatinya itu sehat insyaallah. Kenapa? Karena omongan yang kotor, omongan yang jelek itu serupa racun yang meracuni jiwa, melemahkan jiwa, merapuhkan jiwa. Sementara ucapan yang baik itu nutrisi bagi jiwa. Makanya orang yang sedikit bicara, maksudnya tidak bicara kecuali yang baik, itu menguatkan rohani. Riyadhahnya itu hifdzul lisan itu. Kalau kata Imam Nawawi begini, kalau kita yakin yang kita bicarakan baik, bicarakan. Kalau kita ragu baik atau tidak, sebaiknya diam, kata beliau. Kalau yakin tidak baik, harus diam, kata beliau. Duh, tak ngomong apa ora yo, ragu-ragu, mending diam. Karena seringkali penyesalan itu bukan pada diam. Penyesalan itu seringkali pada bicara. Penyesalan itu. Jadi seringkali penyesalan bukan pada diam. Seringkali penyesalan itu pada bicara. Itu kata-kata Imam Nawawi di bab tentang hifdzul lisan itu ya. Jadi kalau kita yakin yang kita bicarakan itu baik, bismillah sampaikan. Tapi kalau yang kita sampaikan itu kita ragu baik apa tidak, sebaiknya diam. Kalau kita yakin tidak baik, harus diam. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua, qillatun naum, sedikit tidur, perbanyak sholat malam. Jadi maksudnya perbanyak sholat malam. Orang itu kalau banyak
salat atau rajin salat malam, kalau bahasa Al-Qur'annya surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan berikan kepadamu wahai Nabi ucapan yang berat. Itu Al-Muzammil berkaitan dengan salat malam. Itu ucapan yang berat itu kalau untuk Nabi maksudnya wahyu. Nah kalau kita apa kalau kita? Kata para ulama kurang lebih ya, itu maknanya kurang lebih ini penguatan roh sehingga ucapan kita itu jadi berbobot gitu. Jadi orang itu kalau rajin sholat malam itu rohaninya itu diberi kekuatan oleh Allah sehingga ucapannya itu lebih berbobot, lebih didengarkan oleh seseorang. Makanya kalau ada maaf ya misalnya orang tua kok ke anak omongannya nggak digubris, terus kemudian maaf suami oleh istri nggak digubris atau sebaliknya ya, itu diantara rahasianya yang patut untuk kita perbaiki itu sholat malam. Kalau ibu mengatakan saya sudah rajin sholat malam tapi masih nggak digubris, berarti harus diperbaiki lagi. Mungkin kekhusyuannya, mungkin kualitasnya, di samping kuantitasnya. Ya, monggo diperbaiki aja karena itu janji Allah itu. Kalau untuk Nabi maksudnya qaulan tsaqil, ucapan yang berat itu adalah wahyu. Kalau untuk kita ya tadi omongan kita itu jadi punya roh. Omongan kita itu jadi punya roh. Salat malam. Nah, saya pribadi itu kalau misalnya ngomong itu, namanya anak kan macam-macam. Kadang anak itu ada bantahnya juga. Kalau dia bantah itu saya itu tidak marah ke dia tapi saya muhasabah ke diri saya itu diantaranya apa? Jangan-jangan sholat malam saya kurang beres nih. Diperbaiki sholat malam. Diperbaiki sholat malamnya. Nah terus kemudian yang ketiga itu menguatkan roh itu. Insya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu qillatul akli, sedikit makan banyak puasa maksudnya. Sedikit makan banyak puasa. Itu seperti itu. Nah puasa itu kalau bahasanya Nabi kan junnah. Puasa itu benteng yang sehingga serupa perisai sehingga ruh itu menjadi kuat, tidak mudah terjangkit penyakit-penyakit yang melemahkannya itu seperti itu, semacam sistem imunitas gitu. Makanya kalau kita rajin puasa insya Allah menguat rohani kita. Jadi olahraganya ruh itu sedikit bicara, sedikit tidur, sedikit makan itu kata para ulama, itu namanya riyadhah itu. Bahkan ada ulama, dulu guru saya Allahyarham Kiai Haji Hasanul Wafi itu mengatakan kalau kita terapi ruh kita seperti yang tiga itu 40 hari saja kata beliau. Itu insya Allah mata hati kita melek, itu futuh, menjadi mudah untuk dinasehati, menjadi itu terapinya tiga itu. Sedikit bicara, sedikit makan, sedikit tidur. Itu kalau kita mau terapi 40 hari saja kata beliau, coba itu insya Allah futuh. Mata hati kita dibuat melek oleh Allah untuk mudah menerima kebenaran, menerima nasihat, lebih sabar insyaallah gitu. Itu menguatnya roh itu begitu di antara. Pun lanjut. Kemudian yang ke-8. Tadi sudah ini ya. 9 sekarang, 9. Sabda beliau, roh para syuhada berada di dalam seekor burung berwarna hijau yang pergi di surga menurut kehendaknya, lalu kembali ke pelita-pelita menggantung di arsy. Lalu Rabbmu menampakkan diri kepada mereka dengan suatu penampakan. Tidak usah dibayangkan ya. Allah bertanya, apa yang kalian kehendaki? Dan sungguhnya seperti yang sudah disebutkan di atas. Di sini terkandung 6 dalil. Yang pertama, keberadaan roh yang ditempatkan di dalam seekor burung. Yang kedua, ia dapat pergi dan berlalu lalang di surga menurut kehendaknya. Dan yang ketiga, memakan dari buah-buahan surga dan meminum dari air sungainya. Yang keempat, kembali ke pelita-pelita yang menjadi tempat tinggalnya. Yang kelima, Allah berdialog dengan mereka, bertanya dan mereka pun menjawabnya. Yang keenam, roh itu meminta untuk dapat kembali ke dunia. Kalau ibu pernah baca tafsir surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu ya, orang yang mati syahid itu kalau diizinkan balik lagi ke dunia, perang lagi, mati syahid lagi, balik lagi berkali-kali, saking nikmatnya mati syahid dan besarnya pahala mati syahid. Itu andaikan diperbolehkan.
tapi tidak diperkenankan oleh Allah. Yang akhirnya Allah perkenankan apa? Kalau gitu siapa yang akan mengabarkan keadaan kita kepada teman-teman kita yang masih tinggal di dunia? Kata Allah, aku. Maka Allah turunkan surah Ali Imran ayat 169 sampai dengan 100 dan seterusnya sampai 171 lah kalau saya nggak salah itu. Itu sababun nuzulnya itu diantaranya. Jika ada yang berkata ini semua merupakan sifat pada burung dan bukan sifat roh, maka dapat jawab roh yang ada dalam burung itu merupakan tujuan. Berdasarkan riwayat itu yang dikatakan Abu Umar, yaitu sabda beliau, ruh para syuhada seperti burung, sudah cukup menjawab pertanyaan ini secara tuntas. Ini sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi pengertian ruh para syuhada itu berada di dalam tembolok burung-burung yang berwarna hijau yang berterbangan ke sana kemari itu ada yang memaknai bahwa mereka itu serupa dengan burung maksudnya. Jadi bukan mereka tinggal di dalam tubuh burung, tapi memang mereka itu menjelma seperti burung yang bisa berterbangan ke sana kemari. Jadi roh itu seperti burung, bisa berterbangan ke sana kemari. Kalau perkara hijau itu simbol keindahan ya. Karena orang Arab itu membayangkan yang indah-indah itu yang hijau-hijau. Itu orang Arab itu hanya yang hijau-hijau. Tapi terlepas dari itu memang kita yakini warnanya ya hijau gitu aja. Tapi jangan bayangkan hijau di kita ini hijau bekuwu, bukan hijau yang bagus lah. Itu seperti itu. Nah di sini digambarkan bahwa roh itu ya tampak sekali kan bahwa dia ada fisiknya. Jadi dia bukan semata-mata nilai, tapi dia adalah jenis makhluk yang bisa makan, bisa minum, bisa berterbangan ke sana kemari. Ya tentu ini dimensi roh. Karena dimensi roh ya hanya roh yang bisa merasakan. Nah kalau yang kita rasakan sekarang dengan fisik ini, itu memang saling berkait dan bertaut. Itu yang kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau di dunia ini memang fisik yang dominan tampak. Tapi nanti di alam barzah yang dominan adalah ruh. Makanya kalau sekarang kan nampak peranan ruhani itu seperti resesif, tidak dominan. Tapi nanti di alam barzah dimensi ruh yang dominan, justru fisik yang resesif, yang tertutup oleh pengaruh ruh itu sendiri. Tapi fisik dan ruh memang saling berkait bertaut. Sambil contoh gini misalnya, kita makan yang halal dengan makan yang haram, itu sedikit banyak membentuk kejiwaan. Jadi sedikit banyak itu membentuk apa? Kejiwaan. Sehingga sampai Nabi menyabdakan, daging yang tumbuh dari yang haram tidak ada tempat yang layak kecuali neraka. Karena biasanya memang makanan yang haram itu membentuk mental, itu seperti itu. Biasanya begitu, biasanya. Itu seperti itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, ya hati-hati dengan laku fisik kita, karena sedikit banyak itu akan berdampak kepada rohani kita itu. Mata kita melihat apa itu berpengaruh pada spiritual kita. Mata kita ngelihat apa itu berpengaruh. Ngelihat Al-Quran dengan ngelihat yang maksiat itu dampak ke spiritual kita sangat kuat sekali, dan itu berdampak dan itu terasa itu. Saya nggak tahu jangan merasakan apa enggak. Kalau saya merasakan bagaimana pengaruh kalau kita misalnya membaca Al-Quran dengan misalnya melihat sesuatu yang sia-sialah misalnya gitu, atau sesuatu yang apalagi satu maksiat yang naudzubillah min syarri dzalik, itu sedikit banyak sangat berpengaruh. Itu seperti itu. Loh, berarti Ustaz pernah loh, saya manusia biasa, saya juga bisa kadang kepleset juga. Yang penting kan segera bangun dan tidak diniatkan itu maksudnya. Kalau diniatkan itu yang jadi masalah itu. Jadi maksiat itu asal jangan diniatkan, jangan menyimpan niat ya. Terus kalau terjadi segera tobat, minta ampun kepada Allah karena merasa malu kepada Allah itu. Allah yaksida bil maksiat, jangan pernah menyimpan niat untuk berbuat maksiat. Kalau terjadi jangan bangga. Yang ketiga, segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Kalau kita kerjakan tiga ini, kita masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka sudah Allah ampuni walaupun belum kita kerjakan. Karena Allah sudah janji berkaitan dengan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu seperti itu. Bon, lanjut. Yang ke-10
sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Thalha ibn Ubaidillah. Nah, nanti saya ulang. Nah, nanti sama. Begitu di alam barzah, apa yang terjadi pada ruh itu kadang berdampak kepada fisik gitu. Oh, berarti sekarang pun juga sama. Sama juga, cuman kan nggak dominan gitu aja. Contoh gini, ketika kita baca Al-Quran, itu ada risetnya nggak bahwa Al-Quran itu berdampak pada kesehatan fisik kita? Ada risetnya. Jadi orang membaca Al-Quran disuarakan dan kita dengar sendiri. Pantulan suara itu rupanya sudah ada risetnya. Itu ada jurnalnya, saya nggak tahu betul apa tidak. Itu saya pernah dengar penjelasan ahlinya itu berpengaruh kepada kejiwaan kita itu seperti itu. Atau paling enggak risetnya orang Jepang itulah, kan air itu kalau dibacakan yang dikasih kata-kata yang baik itu heksagonal atau apa itu namanya. Saya nggak pede ngomong gitu karena bukan ahlinya, tapi saya kira Anda udah pernah baca atau mendengar hasil risetnya itu seperti itu. Jadi sedikit banyak kayak puasa ini kan sebenarnya laku fisik tampaknya ya, tapi berpengaruh ke batin kita, berpengaruh. Nah, ketika kita berpengaruh ke batin kita yang berpengaruh itu berpengaruh juga nggak kepada fisik kita, saling mempengaruhi. Makanya kita tidak boleh juga meremehkan laku fisik, karena fisik pun diatur dalam Islam. Tuh, makanya kalau ikuti aturan, ya memperbaiki unsur rohaninya. Kalau rohaninya diperbaiki, nanti fisiknya juga akan diperbaiki juga oleh Allah biasanya gitu. Lahir batin saling berkait bertaut biasanya. Hanya nanti kalau di akhirat ruh yang dominan, jasad yang resesif. Ke-10 sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Thalha ibn Ubaidillah. Aku mengambil hartaku yang ketinggalan di hutan hingga aku kemalaman. Dalam perjalanan pulang, aku menghampiri kubur Abdullah ibn Amr ibn Haram. Dari dalam kuburnya kudengar suara bacaan yang tidak pernah kudengar semerdu itu. Lalu aku menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kuceritakan kejadian itu. Maka beliau bersabda, itu adalah Abdullah. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah menahan roh mereka lalu meletakkannya ke dalam pelita-pelita yang terbuat dari batu permata dan yakut, kemudian menggantungkannya di tengah surga. Jika malam tiba, roh mereka dikembalikan ke tempatnya semula. Di sini terkandung 4 dalil. Yang pertama, roh diletakkan di dalam pelita-pelita. Yang kedua, kepindahannya dari satu tempat ke tempat lain. Yang berikutnya, berbicara dan membaca di dalam kubur. Yang keempat, disifati berada di suatu tempat. Jadi roh itu rupanya ada, ya mereka selainnya kita di dunia ini bisa berpindah-pindah lah kalau bahasa kita itu, dengan izin Allah. Termasuk nanti dikembalikan ke tempat asalnya, karena memang semua kita nanti akan dibangkitkan di mana kita dikubur ya. Di surat Toha itu ada ayat yang berbunyi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kalian aku ciptakan, nanti dikembalikan lagi ke situ dan dibangkitkan dari situ lagi kan. Itu surat Toha ayat berapa saya lupa itu. Minha ayat 50 berapa saya lupa itu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sebentar nggih. Ayat 55. Surat Toha ayat 55 itu. Nah, yang menarik tadi adalah begini. Sahabat tadi dibenarkan ya mendengar ada bacaan Al-Qur'an yang merdu. Ada bacaan yang merdu dari dalam kuburnya Abdullah ibn Amr ibn Haram radhiyallahu anhu. Ini terjadi di masa Nabi. Dan Nabi membenarkan apa yang didengar oleh sahabat tadi itu. Tapi saya ke kuburan nggak dengar apa-apa Ustaz. Ya karena kuping kita kan banyak dipakai maksiat, makanya nggak dengar itu. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan begini. Saya itu biasa lewat di kuburan itu, dengar orang baca Al-Quran itu biasa, kata beliau. Dari dalam kubur itu. Saya lewat bertahun-tahun tidak pernah dengar Ustaz, ya karena kuping kita, ya itu. Kalau kupingnya orang yang bersih dengan izin Allah, mungkin bisa mendengar.
Nah, pertanyaannya menarik sekarang. Emang itu bisa terjadi? Pertama bisa, kan hadisnya jelas ini. Dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ada hadis yang sahih, hadisnya Bukhari. Seingat saya hadisnya Sahih Muslim, seingat saya. Sahih Muslim. Ketika Nabi Isra itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau melintasi makam Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Jadi di atas kuburnya, di dalam hadisnya ada yang mengatakan itu di kuburnya. Jadi apa yang menjadi kebiasaan kita itu akan terbawa sampai ke akhirat. Nah, termasuk kalau biasanya sering baca Al-Quran, senang baca Al-Quran, ya nanti setelah meninggal pun masih sering baca Al-Quran. Nah, kalau rajin baca Quran, apa ya di neraka kayak gitu? Tidak mungkin, insyaallah. Termasuk yang rajin sholat. Nabi Musa itu sholat, karena Nabi Musa itu dikenal rajin. Semua Nabi rajin sholat. Cuman nanti dalam hadis yang lain, bukan Bukhari tapi bukan Bukhari Muslim, ada riwayat lain Nabi itu ngelihat Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Nabi Daud bikin halaqah ilmu. Tapi bukan Bukhari Muslim hadisnya yang itu. Kalau Bukhari Muslim, Nabi Musa itu yang sholat di kuburnya itu. Nah, sementara kalau yang Nabi Daud itu di versi riwayat yang lain itu sedang bikin halaqah ilmu. Ya, kalau rukuk dan sujud, apa ya ada di neraka itu kira-kira? Kan tidak mungkin. Makanya pandai-pandailah memilih kebiasaan kita di dunia ini yang baik-baik yang Allah ridhoi. Karena itu akan terbawa sampai ke akhirat nanti gitu loh. Waduh Ustaz, saya hobinya jahit ya gimana? Oh, enggak, tenang, itu pekerjaan, bukan hobi itu. Itu iya, itu pekerjaan. Itu fisabilillah itu. Tenang. Bubur ini kena mana ya? Baik, jadi singkat kata singkat cerita itu yang saya maksud adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Monggo nopo terserah. Makanya saya sering bilang di sini kan, kita itu kalau kebiasaannya alhamdulillah, subhanallah, assalamualaikum, itu kan kebiasaan ahli surga yang Allah gambarkan di surah Yunus ayat 10 itu. Subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, itu ahli surga. Nah, kalau kita di dunia biasa begitu, insyaallah ini keterusan sampai surga, insyaallah ya. Karena alhamdulillah itu nggak mungkin ada di neraka, nggak mungkin. Mau ada orang masuk neraka, alhamdulillah nggak ada. Itu seperti itu. Assalamualaikum, ucapan salam itu di surga adanya, nggak ada di neraka. Apalagi bacaan tasbih subhanallah. Itu mesti surga nih. Nah, itu cuplikan saja sebenarnya itu ayat itu, bahwa kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan terbawa sampai ke akhirat. Nah, ditambah lagi kalau naudzubillah ya, misalnya punya kebiasaan yang buruk, yang saya sering sampaikan di sini bahwa ahli neraka itu di Al-Qur'an yang saya baca, tapi ya sependek yang saya pahami juga, itu apa omongannya itu? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Itu terjemahannya apa? Aduh gitu. Keluhan, iya, keluhan, mengeluh. Nah, kalau mengeluh terus, kebiasaannya mengeluh, kalau bahasa yang sering saya pakai itu apa, Bu? Di mana-mana judul ceritanya beda-beda tapi temanya sama, derita tiada akhir. Mengeluh aja. Nah, itu ngerinya, itu keterusan. Nah, mengeluh itu tidak ada di surga. Adanya di mana? Di neraka. Kalau ditanya apa tidak boleh mengeluh, Ustaz? Boleh. Monggo. Boleh mengeluh itu sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Jadi kita ini mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan kita bahwa kita ini hamba yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Boleh, tidak apa-apa. Sebatas itu aja boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau jadi kebiasaan, overdosis nanti itu. Berlebihan. Ngerinya jadi kebiasaan terus sampai ke akhirat. Itu di hati-hati. Itu diantara 9 riwayat tadi itu ya. Makanya pas Mi'raj Nabi itu ketemu dengan Nabi Musa. Pertama saat melintas di kuburnya, berarti di bumi ketemunya ya.
nanti ketemu lagi ketika salat berjamaah di Masjidil Aqsa itu bersama arwahnya para nabi kecuali Nabi Isa yang memang masih ada fisiknya. Nabi Khidir konon ada matan beliau juga masih hidup, dan Nabi Ilyas ada matan beliau masih hidup, wallahu a'lam ya. Tapi yang pasti Nabi Isa itu yang pasti itu banyak. Itu dengan jasadnya itu. Yang lainnya dengan ruhnya. Nah, di situ beliau menjadi imam, termasuk Nabi Musa di situ. Nah, nanti ketemu lagi sama Nabi Musa di langit ke-6 atau ke-7. Itu beda pendapat. Ada yang mengatakan ke-6 atau ke-7. Itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ruh itu bergerak lah. Jadi dia tidak stuck, tidak diam gitu, tidak ditawan itu maksudnya bukan terus diam itu enggak. Jadi dia maksud dikendalikan oleh Allah untuk tidak bisa lagi kembali ke dunia. Itu maksud ditahan itu. Tapi di dimensi sana bisa mondar-mandir, termasuk di dimensi iliyin, di langit-langit itu, termasuk nanti sekali waktu dikembalikan ke kuburnya. Itu seperti itu. Bagaimana penjelasannya? Nggak usah dibayangkan, kenyataan lebih dahsyat. Nanti kalau sudah ngalami baru WA saya, enggak apa-apa. Udah ini. Nah, ngaten nggih. Itu informasi yang sampai kepada kita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu an. Sebagaimana yang sudah disampaikan di bagian terdahulu yang dalamnya terkandung 20 dalil. Yang pertama, perkataan malaikat pencabut nyawa kepada jiwa itu. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Ini merupakan seruan kepada sesuatu yang bisa berpikir dan memahami. Saya sering sampaikan di sini bahwa kalau orang yang bertakwa atau orang yang baik, malaikat pencabut nyawa SOP-nya wajib permisi terlebih dahulu. An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi tim malaikat maut kalau mau nyabut nyawa orang yang bertakwa, SOP-nya wajib mengucap salam. Kemudian yang kedua, malaikat maut itu ruh itu begitu ngelihat surga, karena sewenang ngelihat surga, dia dengan senang hati mau keluar, karenanya dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu kalau di hadis yang sudah kita baca dan kita bahas sebelumnya ya, itu setelah dia melihat surga itu. Begitu melihat surga, beliau senang. Semoga kita termasuk di dalamnya ya, amin insyaallah. Sehingga dengan senang hati mau keluar ruh itu. Dan rasa sakit yang sangat saat sakaratul maut itu enggak terasa gara-gara ngelihat surga itu. Entek payah ngelihat surga itu kayak sewenang. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin insyaallah. Mudah-mudahan ya, amin insyaallah. Dibisiki itu menunjukkan bahwa ruh itu ya kayak fisik aja, bisa dikomando, bisa diberitahu, bisa dipahamkan, bisa dibuat mengerti itu. Sabda beliau yang kedua, keluarlah kepada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Di redaksi yang lain begitu redaksinya. Sabda beliau, lalu ia keluar mengalir seperti aliran air. Orang beriman itu rohnya dicabut seperti tetesan air embun yang keluar dari satu tempat itulah. Ya, begitu mudahnya lah. Begitu semut, halus, lembut. Ya, tapi sewaktu pakai dal tetap sakit itu. Nabi itu ketika di ruh beliau yang mulia itu dicabut oleh malaikat maut, beliau mengatakan, apa ini kok sakit sekali? Ini sakarat ya Rasulullah. Padahal panjenengan sudah saya cabut dengan cara yang paling halus, paling lembut. Lah terus umatku bagaimana, kata Nabi? Ya sami. Maka beliau berdoa, di antara doa beliau, ya Allah, timpakan sakit umatku kepadaku. Itu di antara doa beliau. Ya, timpakan sakit umatku kepadaku. Maka kalau kita terpilih, semoga terpilih ya, amin insyaallah. Itu termasuk yang tidak merasakan sakit itu. Karena doa Nabi itu seperti itu di antaranya. Allah, jadi Nabi itu mau meninggal masih monggo. Nabi itu sakit aja mau meninggal aja masih mikir umatnya beliau itu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terus kemudian sabda beliau, mereka tidak meninggalkannya berada di tangan malaikat mencabut nyawa sekejap mata pun hingga mereka mengambil darinya. Jadi tim malaikat maut itu segera mengambil roh itu. Kalau orang baik langsung digendong pakai sutra dari surga dan wewangian dan dibawa terbang ke langit melewati rombongan para malaikat sambil para malaikat itu berkata, ruhnya siapa? Wangi banget. Maka disebutkanlah sebutan terbaiknya. Oh, dia ketua MTI, dia donatur MTI, oh dia dulu banyak kebaikan-kebaikannya lah, itu seperti itu. Ya, oh dia yang ngurus SD Bapu Taubah. Sabda beliau mereka tidak meninggalkannya sabda beliau hingga mereka mengkafaninya di dalam kain kafan itu, membungkusnya dengan pembungkus itu. Jadi di sini ada pengabaran tentang ruh yang dikafani dan dibungkus di dimensi gaib ya, di dimensi gaib ini, bukan di dimensi fisik, dimensi gaib. Dan yang berikutnya sabda beliau kemudian membawa naik rohnya ke langit. Dalam hadis yang cukup panjang, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, sampai perjumpaan dengan Allah. Akhirnya kalau berhasil bertemu dengan Allah, pasti Allah ampuni, barzahnya pasti beres sudah itu. Itu seperti itu. Tapi ada yang tertolak di langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah itu tiket-tiket masing-masing langit itu dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Kasyful Ulumil Akhirah. Itu ada tiket-tiketnya per setiap langit-langit itu. Kalau di hadisnya nggak disebutkan, di hadisnya cuma ada yang tertolak di langit pertama, ada yang kedua, macam-macam. Jadi ada yang sampai perjumpaan, kalau berhasil sampai perjumpaan dengan Allah, itu diampuni oleh Allah, pasti. Kalau sudah diampuni oleh Allah, udah barzahnya beres. Orang kalau barzahnya beres, ke depannya beres. Hadisnya sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Sabda beliau, tercium darinya bau yang lebih harum dari hembusan minyak kasturi. Ya, karena amal soleh itu aromanya harum, tercium oleh para malaikat. Makanya kalau kita berzikir, malaikat merapat. Kalau kita ngaji gini, malaikat rahmat merapat. Kenapa? Malaikat mencium aroma wangi dari amal soleh. Semoga Allah terima ngaji kita ini ya, amin insyaallah. Jadi orang itu kalau beramal soleh, beribadah, berzikir, itu malaikat rahmat merapat karena mencium aroma wangi. Maka orang yang didekati malaikat rahmat dipenuhi cahaya, setan pergi. Pengaruh malaikat dominan, pengaruh setan resesif. Begitu maksiat langsung tercium aroma busuk, malaikat langsung menjauh sekian mil kata Nabi. Kalau malaikat menjauh, cahaya pergi, jadinya gelap, setan masuk. Maka orang yang bermaksiat potensial kepleset. Itu seperti ya, maksiat itu sudah kepleset sebenarnya. Lebih kepleset lagi kalau enggak segera bertobat minta ampun kepada Allah. Makanya kan Nabi menasihatkan, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, segera ikuti dengan kebaikan. Di hadis yang lain, tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Itu seperti itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Hud ayat 114 itu, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Nah, makanya jangan biarkan kita berlumuran aroma busuk maksiat yang membuat malaikat rahmat menjauh. Kalau malaikat rahmat menjauh, yang mendekat nanti setan. Nah, naudzubillah. Tapi kalau kita banyak berbuat kebaikan, yang merapat malaikat rahmat, setan insyaallah akan pergi. Itu seperti itu. Sabda beliau, tercium darinya bau yang paling harum itu deh. Berikutnya sabda beliau, dibukakan pintu-pintu langit baginya. Kalau dia orang yang soleh, langit pertama, ketujuh, Sidratil Muntaha, sampai perjumpaan dengan Allah, itu dibuka semua. Kemudian semoga kita termasuk yang diampuni oleh Allah itu, amin insyaallah. Berjumpa dengan Allah dan diampuni oleh Allah, semoga nggih, amin insyaallah, mudah-mudahan. Dan diiringi dari setiap langit para malaikat yang didekatkan kepada Allah hingga tiba di hadapan Allah. Dibawa langsung menghadap kepada Allah. Kalau rohnya orang yang soleh dan memegang tiket langit 1 sampai tembus Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah, itu diampuni pasti oleh Allah. Kalau di hadisnya ya, redaksinya ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ada dalam Sahih Hadis Qudsi itu. Begitu sampai di hadirat Allah itu,
Allah bertanya kepada para malaikat. Dan Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ini hanya bahasa administrasi. Kata Allah, jiwa siapa yang kalian bawa itu, kata Allah. Jiwa si fulan. Sini kata Allah. Udnu mendekat kata Allah. Maka wahai hambaku, engkau aku ampuni. Kata Allah, malaikat bawa kembali dia ke tempatnya, ke barzahnya maksudnya, sampai batas waktunya. Jadi begitu dibawa, kalau di hadisnya begitu dibawa ke barzahnya, kalau yang bersangkutan tidak termasuk yang bebas fitnah kubur, tetap SOP-nya wajib tetap didatangi mungkar nakir. Cuma karena sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus sudah. Karena sudah diampuni oleh Allah, pasti lulus. Nah, karena lulus, maka Allah bilang buka lorong tembus surga. Nah, lorong surga dibuka, jadilah surga, kuburnya itu seperti taman-taman surga itu seperti itu. Tapi kalau nggak lulus, Allah bilang buka lorong tembus neraka. Iya, maka jadilah kubur itu jurang-jurang neraka itu. Nah, bulan Ramadan ini pintu neraka ditutup. Maka ada yang bilang siksa kubur yang versi yang itu libur kalau bulan Ramadan, karena hadis sangat sahih. Bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Makanya siksa kubur itu ada yang mengatakan libur untuk yang versi dibukakan pintu neraka itu. Kenapa? Karena pintu neraka ditutup. Tapi libur bukan liburan. Libur. Kenapa saya ngomong bukan liburan? Karena pernah ada jamaah saya nanya, Ustadz, saya ziarah kubur pas Ramadan sama juru kuncinya dimarahi. Bu, ngapain ziarah kubur, nggak ada orangnya, pada pulang semua katanya. Liburan Bu katanya. Saya bilang itu bukan liburan, libur. Saya bilang gitu. Libur sama liburan beda. Itu seperti itu. Makanya kan ada sebagian orang itu kalau bulan Sya'ban itu kadang ziarah kubur ngomongnya apa? Jemput arwah. Nah, ini karena nanti bulan Ramadan ruhnya mau pulang supaya nggak kesasar karena dia pindah kontrakan. Terus ada yang begitu ya. Saya bilang kalau ziarah kuburnya nggak apa-apa, cuman punya keyakinan yang keliru itu yang jangan, itu maksud saya begitu. Nanti Syawal ziarah kubur lagi, mulangin arwah katanya. Wah, itu. Enggak usah begitu. Ziarahnya enggak ada masalah. Sabda beliau, Allah berfirman, kembalilah hambaku ke bumi. Sabda beliau, lalu rohnya dikembalikan ke badannya. Sabda beliau tentang roh orang kafir, roh itu menyebar di badannya lalu menariknya sehingga mematahkan urat-urat ototnya. Kalau orang beriman kan dicabut dari ubun-ubun, yang kita dari kaki. Kalau orang kafir itu suka-suka malaikat cabut dari mana aja itu. Sabda beliau, tercium dari rohnya bau yang amat busuk yang terdapat di bumi. Ini orang yang jahat ya. Sabda karena maksiat itu aromanya busuk. Maka ruh yang gemar berbuat maksiat aromanya busuk. Sampai dikatakan ini ruh siapa, yang kata malaikat. Kata malaikat yang membawanya, ini si fulan, sebutkan keburukannya pokoknya. Wah, ini koruptor ini. Ini yang suka ini apa? Support. Sabda beliau, rohnya dilempar dari langit hingga jatuh ke bumi buanting. Langit pertama ditolak. Allah enggak berkenan menerima. Langit pertama dibanting ke barzahnya, ke bumi. Sabda beliau, tidak ada sekumpulan para malaikat yang melewatinya, melainkan mereka berkata, apakah bau yang amat harum ini dan apakah roh yang buruk ini itu. Kemudian sabda beliau, kedua malaikat duduk dan bertanya kepadanya, apa yang kamu katakan tentang orang ini? Dan jika pertanyaan itu ditujukan kepada roh, maka itu sudah pasti. Dan jika ditujukan kepada badan, maka itu terjadi setelah kembalinya roh dari langit. Karena diyakini oleh Ahlus Sunnah, roh itu dikembalikan ke badan. Tapi kata Ibnu Qayyim, tapi ini nggak bisa dipahami secara harfiah dunia, nggak bisa. Udah kita imani aja udah, bahwa roh itu dikembalikan ke badan. Tapi jangan bayangkan kayak mak lampir menghidupkan Nyai Kembang, itu udah usah. Udah, pokoknya wis kita imani aja. Tapi ini semua dimensi gaib ya. Jadi semua ini dimensi gaib, dimensi ukhrawi yang nggak bisa kita pahami secara duniawi ini. Itu seperti itu. Tapi kita imani aja. Tapi memang saya kalau menjelaskannya agak susah. Saya seringkali pakai pendapat yang mengatakan yang ditanya itu ya roh itu, yang dihajar itu ya roh gitu. Jasad diparkir di kuburan itu, roh di alam barzah. Ada pendapat itu juga ada. Dan saya lebih suka pakai pendapat yang itu ke masyarakat awam biar orang nggak banyak tanya gitu. Karena kalau saya menjelaskan yang itu nanti orang pertanyaannya banyak, itu saya malah susah jawabnya itu.
Karena kan kalau di masjid ghaib kan kita nggak boleh ngarang-ngarang, harus berdasarkan informasi dalil yang ada. Itu seperti itu. Pun sampai mana tadi? Sabda beliau, jika rohnya dibawa dibawa naik, maka ditanyakan, wahai Rabbi, ini hambamu fulan. Sabda beliau, firman Allah, kembalikanlah ia dan perlihatkan kepadanya apa yang telah kusediakan baginya berupa kemuliaan, maka dia dapat melihat tempat duduknya dari surga dan neraka. Bagi yang beriman surga, semoga kita surga, amin insyaallah. Untuk kita surga. Sabda beliau, jika roh orang mukmin keluar, maka setiap malaikat Allah di antara langit dan bumi bersalawat kepadanya. Bersalawat maksudnya mendoakan ya. Salawatnya malaikat itu istighfar, mintakan ampun. Para malaikat mensolati rohnya dan Bani Adam mensolati jasadnya. Bayangkan, disolatkan oleh para malaikat rohnya, jasadnya oleh manusia. Sabda beliau, lalu dia melihat tempat duduknya dari surga atau neraka sehingga tiba hari kiamat, sementara badan telah tercabik dan rusak. Yang melihat dua tempat duduk itu adalah hanyalah roh. Badannya sih hancur, rohnya yang menyaksikan semua itu. Kalau Al-Qur'annya di surah Al-Mu'min. Al-Mu'min surah ke-40 atau Al-Ghafir ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Pagi dan sore Allah tampakkan kepadanya neraka itu. Kenapa? Ayat 46, surah ke-40 ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Dan masih banyaklah dalil-dalil yang lain yang tampakkan neraka kepada, yang tampakkan surga tadi, yang taman-taman surga tadi itu. Ya. Bahkan dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ketika ditampakkan surga kepadanya, orang ini lari. Tapi riwayatnya ada yang melemahkan ini. Tapi sebagai syarat tidak ada masalah. Kata malaikat, Anda mau kemana? Saya mau cerita ke keluarga saya bahwa barzah itu ternyata enak. Beliau ngomong gitu. Nah ternyata oleh malaikat tidak usah, tidur saja sudah. Akhirnya dia dipersilakan untuk tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Gitu. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Boleh. Kemarin itu saya ditanya oleh jamaah kampung sebelah. Orang-orang ini kalau disasar di atas di sini. Oke. Ini pertanyaannya, Ibu, benar nggak sih bahwa orang kalau meninggal di bulan Ramadan itu nanti pertanyaan-pertanyaannya yang dikubur itu ditangguhkan sampai lebaran selesai? Nah, saya jawab, saya nggak pernah dengar itu, jadi saya tanyakan dulu ya sama Ustaz. Nah, jadi saya nggak bisa Oke. Allah. Saya belum pernah baca dalil bahwa kalau meninggal di bulan Ramadan berarti bebas pertanyaan kubur atau ditunda pertanyaan kuburnya sampai nanti bulan Syawal. Saya belum pernah baca. Yang saya tahu kan dari beberapa dalil yang ada kan kalau meninggal hari Jumat, terus rajin baca surah Al-Mulk, itu bebas fitnah kubur, otomatis bebas pertanyaan kubur, bebas siksa kubur. Kalau Ramadan itu yang saya tahu nggak ada jaminan. Namun siksa kubur itu ada yang mengatakan libur itu, kalau dalil eksplisitnya saya belum pernah ketemu. Cuman pemahaman dari ditutupnya pintu neraka itu betul. Jadi kalau dimaksud itu betul. Jadi bukan ditundanya pertanyaan kubur sebenarnya. Ya, jadi bukan terus sekarang dia dikubur tengah-tengah nunggu lebaran, enggak gitu. Ya kalau sependek yang saya pahami, proses pertanyaan kubur tetap berjalan. Cuman siksa kubur itu ditutup karena jenis diantara tadi saya ulang, kalau merujuk pada surah ke-40 46 itu diantara jenis siksa kubur itu kan dibukakan lorong tembus neraka sehingga pagi dan sore dia melihat neraka itu kan, dan sehingga kubur menjadi jurang-jurang neraka. Bulan Ramadan hadisnya sahih, pintu neraka ditutup oleh Allah. Berarti untuk jenis siksa yang itu memang libur. Tapi bukan pernyataan libur pertanyaan kubur, bukan. Jadi yang jenis dipentung sama malaikat itu tetap kalau memang itu nggak bisa jawab itu. Itu yang saya pahami. Bukan pertanyaan, justru nggak nemu dalilnya itu. Yang siksa neraka, siksa kubur yang jenis ditutupnya pintu neraka itu yang libur yang itu.
Jadi di antara bentuk siksa neraka itu tadi Al-Ghafir atau Al-Mu'min surah ke-40 atau 6 itu adalah dibukanya lorong tembus neraka sehingga kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Nah, bulan Ramadan pintu neraka ditutup untuk jenis siksa yang itu libur. Untuk jenis yang itu libur. Nah, tapi dipentung sama malaikat itu, dihimpit kubur itu enggak libur itu. Yang saya pahami sih begitu. Kalau yang jenis yang itu ya. Iya masih terus berjalan untuk yang jenis yang itu. Jadi makanya pertanyaan kubur itu yang saya pahami ya masih tetap berjalan. Itu yang saya tahu itu kalau meninggal hari Jumat itu hadisnya kan Hasan. Itu insya Allah bebas pertanyaan kubur. Kalau itu atau meninggal dalam keadaan sakit perut, ada keringat di keningnya. Yang dulu kita bahas itu 18 tanda husnul khotimah yang ibu masih ingat semua itu loh. Ya, itu. Nonton nggih? Ya, jadi gini Bu, secara prinsip kalau ini rute perjalanan kita ya, alam azali, alam rahim, alam dunia sekarang ini, setelah itu barzah. Nah, setelah barzah kiamat, setelah kiamat hari kebangkitan, sehari kebangkitan ada mahsyar, ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat, baru surga neraka. Ada yang mengatakan sirat kontoroh pasti surga, kalau kontoroh pasti surga udah. Nah, Imam Al-Qurtubi termasuk yang nggak pakai kontoroh, karena kata Imam Al-Qurtubi ya kontoroh ya sirat itu kata beliau, beda sama. Itu beda pendapat dari antara para ulama. Nah, di barzah itu ada kehidupan. Itu oleh Imam Al-Qurtubi dibahas banyak dalam kitab At-Tadhkirah itu. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Yang mendapatkan nikmat situasinya digambarkan dalam hadis yang sahih, bahkan Hasan atau sahih dari Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhudnya itu, bahwa mereka saling mengunjungi, saling bertemu, bahkan kalau ada yang baru meninggal disambut oleh mereka. Kalau min ahli rahmah, kalau min ahli adab nggak sempet itu, begitu itu nggak sempet. Jadi yang ahli rahmah itu ada pertemuan antara ruh dengan ruh itu kayak saling mengunjungi gitu. Hadisnya sahih versi Albani ya. Kalau di kitab At-Tadhkirah hadisnya Hasan. Itu seperti itu. Dari Ibnu Mubarak hadisnya. Jadi ada kehidupan Bu di sana itu. Nah, kalau yang diadab, di antara jenis adab kubur itu dibuka lorong tembus neraka itu. Nah, kalau bulan Ramadan itu ditutup neraka itu. Hadisnya sahih itu. Nah, kalau ditutup itu neraka berarti jenis yang itu libur berarti yang itu. Jenis yang itu kalau ada jenis yang lain dihimpit oleh kuburnya itu enggak libur kayaknya kalau itu. Yang jenis dipentung sama malaikat itu kayak enggak. Nah, termasuk pertanyaan kubur itu yang saya pahami ya. Ya, kecuali nanti saya nemu dalilnya, wallahu a'lam. Sementara jawaban saya begitu. Saya sering orang nanya itu juga, saya jawab untuk jenis siksa kubur yang itu memang libur. Yang saya pahami dari penjelasan para ulama berkaitan dengan masalah itu. Ngoten, nggih. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup dulu? Oke, monggo. Monggo. Yeah. Secara fikih gini dulu Bu. Secara fikih itu jenis sakit yang kita boleh tidak puasa Ramadan maksudnya ya, atau puasa yang wajib itu adalah jenis puasa yang kalau kita puasa sakitnya tambah parah. Nah, yang tahu itu kan dokter. Nah, kalau dokter mengatakan jangan atas pertimbangan karena kalau dipakai puasa akan semakin parah, maka ibu boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Cuman saya mau cerita dulu. Ada dulu
di Surabaya ceritanya itu. Orang itu dinyatakan kena mah akut oleh dokter, tidak boleh puasa karena harus minum obat. Beliau pernah bonek, tak coba puasa dah, kalau gak kuat tak ngombe. Orang Surabaya, Bu. Akhirnya dicoba puasa, kok tidak apa-apa, terus sampai maghrib. Besoknya gitu lagi, pokoknya karena kalau memang harus batal, dia batal tidak masalah, tapi dia niat puasa terus. Ya. Dicoba itu sampai qadarullah selesai Ramadan itu ya sembuh dengan izin Allah itu. Ada yang begitu. Monggo kalau mau bonek silakan, tapi harus diukur kemampuan ya. Kalau memang harus batal, jangan dipaksakan karena kalau dalam mazhab Hambali haram mempertahankan puasa yang kalau dipakai puasa justru semakin parah sakitnya. Itu seperti itu. Tapi kalau mau coba-coba dulu silakan. Kan misalnya harus minum obat jam sekian gitu kan. Coba puasa dulu deh, bismillah. Kok kuat teruskan dulu. Kok enggak masalah teruskan aja. Ya udah teruskan aja. Ya silakan aja. Alhamdulillah gitu. Itu pernah terjadi pada dulu pas saya diundang orang di Surabaya saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, jazakillah khairan.